Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, yang senantiasa mengharap ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amal yang sangat mulia, yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an ta'fuwa man zalamaka, engkau memaafkan manusia yang menzalimi, yang menganiaya, yang menyakiti dirimu. Memaafkan. Pribadi pemaaf tidak bisa muncul tiba-tiba. Pribadi pemaaf perlu latihan. Dan tidak ada contoh terbaik kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, betapa bahagia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kabar gembira kepada kita ketika Dia Allah memberikan penguatan untuk bersegera. Bersegera tentang apa? Bersegera tentang ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit, bumi, bahkan lebih. Wallahu a'lam. Kepada siapa Allah memberikan surga yang begitu luas itu? Hanya bagi mereka yang takwa. Kemudian Allah menguraikan, inilah muttaqin, inilah orang yang bertakwa. Ketika mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sedih, dalam keadaan apapun, dia terus berinfak. Masya Allah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang menjaga, mengelola emosinya. Yang ketiga, memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar. Bahkan disebut oleh Allah sebagai ciri penghuni surga. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan. Memaafkan saudara kita, memaafkan teman kita, bahkan memaafkan orang-orang yang menganiaya diri kita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh terbaik adalah Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat ingat ketika orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir pada Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, mereka sungguh sangat ketakutan. Tidak sedikit yang keluar dari Makkah, kabur, ketakutan. Bahkan mereka mengulang-ulang kalimat ini. Al-yawmu yaumul malhamah. Begitu kata sebagian mereka. Hari ini ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membebaskan Makkah adalah hari pembalasan, hari balas dendam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan wahai Khalid, beliau memerintahkan Khalid berkata, al-yawm yaumul marhamah. Allahu Akbar.
Indahnya bahasa Arab. Malhamah diubah oleh Rasulnya menjadi marhamah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Semua yang masuk Masjidil Haram, semua yang masuk ke rumahnya, semua yang masuk ke rumah Abu Sufyan, semua yang berlindung ke tempat kediaman masing-masing, dimaafkan. Rasulullah bebaskan mereka kembali menjadi muslim atau tetap dalam kekufuran tapi tetap nurut mengikuti arahan dari pemerintah Islam saat itu, Allah dan Rasulnya maafkan mereka. Masya Allah. Sahabatku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar kita memiliki sifat pemaaf? Ada 3 hal. Yang pertama, sadari bahwa sifat Allah yang paling mulia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Bahkan ini disebut-sebut sejak awal ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas, begitu besar kekuasaannya saja, dengan sangat sayang, sangat kasih memaafkan hamba-hambanya yang berlaku dosa, yang melampaui batas, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Yang kedua, sadari tidak ada satupun manusia kecuali pasti bersalah, melakukan salah, melakukan dosa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surat An-Najm mengajarkan kepada kita, jangan pernah merasa suci dirimu, karena sungguh Allah yang Maha tahu tentang siapa yang paling takwa. Yang ketiga, pemaaf akan memberikan efek kebaikan tak terbatas. Sebaliknya, pendendam, tidak memaafkan, akan membuat jiwa ini goncang, sakit, tidak tenang, dan fisik pun terserang. Maka para sahabat, semua sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi pemaaf, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memantaskan kita menjadi penghuni surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.